Betul ya. Ya, oke. Halo, selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pandemic Talk episode 8. Udah episode 8 berarti udah sekitar hampir 3 bulan. 88 harian lah. Ya, hampir Kalau tiga dihitung hari 88, 89. Nah, ya udah 3 bulan sejak Indonesia ada kasus positif pertama. Selamat pagi, apa kabar Mas Firsa? ya ini baik. Minal aidin lagi nih seminggu setelah Lebaran yang aneh, yang tidak biasanya. Muti juga apa kabar? Baik ya? Baik, ya. Rada batuk Hmm. ya? Kalau Iya, batuk, sampai rada ada batu dan bindeng, jadi rada lagi parno nih di sini. iya. Kalau batuk zaman sekarang tuh udah mikir nyawa ya. Mikirnya kelampau jauh. Kalau dulu kan cuman ya udah tidur aja gitu. Ya, semua orang ngerasain itu sekarang ya. Nggak ada yang lagi Hmm. bahagia banget di muka bumi, kayak nggak ada deh. Pasti, pasti ada sisi-sisi parnonya dan Iya. harus dijaga kan parnonya itu biar biar survive melewati fase ini. Mungkin momen-momen ini jadi ini ya, jadi hal yang bisa sangat diceritakan ke generasi selanjutnya ya. Hmm, hmm, Seru hmm. sih. Jadi hari ini kita bakal ngomongin hal yang paling dibicarakan di Indonesia di tanggal ini ya, akhir Mei ini, yaitu konsep new normal atau kenormalan baru kalau bahasa Indonesianya katanya begitu. Betul kan ya? Kelaziman kenormalan atau kelaziman Kelaziman. baru. Iya, yang Aku tidak lazim. itu Yang katanya tidak lazim. katanya Ketidaklaziman sebenarnya sini. Ivan Abnormal. Tidak New laziman ya. abnormal. Ivan Lanin ya ngomong ya, nggak tahu deh. Lain ya. Iya, kenormalan baru atau apalah itu. Jadi ya oke. Konsep itu sangat sangat jelas dikampanyekan sama sama pihak pemerintah, pihak regulator Indonesia melalui presidennya, melalui pejabat-pejabatnya, melalui pemerintah daerahnya. Mereka rada kompak ya kali ini ya soal ini. Mm-mm. Ya nggak sih? Menurut Mas Firsa gimana? Kok kompak nggak sih campaign ini dari pemerintah? Biasanya kan nggak kompak tuh. Kalau Biasanya kan hmm, kayak ada yang kalau A, ada yang B. ini untuk pertama kalinya campaign, aku ngebagi campaign itu ada dua klaster kan, campaign istana sama non istana. Biasanya istana kan acak adut kan. Nah, ini istana, menteri, terus presiden, terus Kemenkes, BNPB itu surprisingly satu suara, Berarti nggak udah ada mulai kompak dong. kompak ya. Jadi satu Ya, sisi kalau urusannya sebagai sebagai pemerintah udah mulai baik dong. dari sisi komunikasi sih, ini untuk pertama kali kita dapat komunikasi yang sama ya dari istana ya. Hmm, dengan Nah, daerah ya. challenge-nya ya tinggal ini sekarang ternyata di pusat sama daerah masih beda-beda gitu loh. Itunya penerapannya ya. Penerapannya. Jadi ada yang kayak dan apa kayak kemarin Gubernur DIY Jogja nggak nyebut itu PSBB sih, namanya apa, tindakan apa gitu, Hmm. tindakan apa gitu, TKB Mungkin atau apa singkatan gitu. lainnya ya, PKB, Singkatan lainnya, iya iya iya. PP, whatever lah ya. Eh, Yang suka sekali si di announce. ya si Pak Sultan itu, si Sultan Raja itu apa, memperpanjang Iya. masa status itunya darurat menjadi 30 Juni. Terus contoh lainnya yang agak berseberangan di tim sekarang tambah parah kan ya angka-angkanya. Yes. Terus apa? Makassar juga deh Mas, aku rasa kayaknya soal Makassar juga kesehatan ya, itu. Makassar ya. Udah pada ngaku nggak sih vibe-nya? Mm, Sebelum ini iya. aku nilainya itu kayak ada sisi nggak ngakunya gitu pada pada ketua gugus tugas atau pada kepala daerah di daerah ya. Itu kayak Mm, selalu mengedepankan kabar baik gitu. Kabar baik, kabar baik, kabar baik terus. Walaupun iya sedikit iya kan iya. kelihatan kayak nggak ngomong kasus tapi ngomong angka sembuh gitu. Nah, dikedepankan tuh itu hal-hal itu. Ngomong, wah kita udah sedia ini, kita udah ini, ditemukan ini, Mm, ditemukan jamu, whatever. Tapi
fakta-fakta data yang terjadi, penambahan kasus, apa namanya, ke kolapsnya sistem kesehatan itu kayak nggak dipromot sama sekali gitu. Jadi kita Hmm. dengar-dengar berita soal kasus-kasus yang meningkat di daerah, soal rumah sakit yang angka infeksi di nakesnya tinggi itu dari ini ya, dari media-media ya malah, bukan dari Oke. pemerintahnya gitu. Hmm. Mungkin awalnya juga dulu pemerintah ngerasanya masih problem Jakarta lah ini COVID gitu, masih bisa di-contain di Jakarta dan ini masalahnya Jakarta aja. Cuman sekarang udah kelihatan kan bahwa persebarannya itu benar-benar kelihatan Hmm. mungkin dimulai dari Jakarta, cuman karena pergerakan orangnya itu yang tidak dikontrol, akhirnya sekarang daerah-daerah lain Paling sesuai nyata, ekspektasi kita ya. paling nyata Jatim ya, paling nyata. Iya, iya, iya. Kayak Dan itu bareng gitu lu kan, bareng sama ini kan, heeh. kayak bareng sama angka mudik lah, misalnya mereka Iya, dan nembus dan berapa bareng ratus. sama videonya ini ya, yang narasi waktu itu Mas yang kita pernah omongin ngelihat Ah, iya, pergerakan iya, iya, apa iya. sih yang Habis itu konser itu langsung ya, itu Jatim tinggi banget sama kan. Nah, ngalahin Jakarta banget sampai sekarang. Tiap hari ngalahin iya. Jakarta Jatim. Hmm. Oke Mas, ini Mas Firsa mau share soal Soal ini apa? Tadi kan kami bilang Jatim semakin naik, Mm-mm. Tiara bilang di apa? Makassar ya. Makassar. Iya. Jadi di grafik ini kita bisa lihat apa? Tingkat penyebaran pertumbuhan kasus di DKI sama non Jawa itu semakin gede. Ini contohnya nih kalau yang di sebelah kanan ini, kita kita sering dengan kabar dari Jakarta ya. Jakarta yang mana? Indonesia Ini itu Jakarta tengah-tengah ini nih. Tengah-tengah persis. Iya, Atasnya iya, iya. Banten. Atasnya Oh ini Banten, ada tiga Jakarta ya, nih. ada tiga part. Mm-mm. Yang atas itu kayak Jawa dan luar Jawa. Iya, Mm-mm. ini Per Indonesia pulau di ya itu ngeliatnya. Jawa dan luar Jawa, terus ini per pulau, Per pulau, Mm-mm. terus terus ini yang bawah ini pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan tertinggi itu ada di Sulut. Makassar Sulut nggak? Nah, Sulawesi Tenggara. Malah nggak ada ya di Tenggara ya, sini ya? iya ya. Mm-mm. Nggak ada. Ini penyebaran tertinggi itu ada di Sulut, Gorontalo, sama Kalsel. iya ya, Nah, ini bagian yang kanan ya, yang kanan ya ini ya, ya, yang Yang kanan kanan ini kanan. dipresentasiin ke situ. Yang per kanan baru provinsi ya. diurutin. Eh, Jadi justru pertumbuhan yang sangat tinggi itu ada di daerah-daerah yang Non, istilahnya kapasitas healthcare-nya rada rendah nggak Iya. sih? Benar-benar. Kayak Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalsel itu bukan yang paling depan kan healthcare sistemnya Mm-mm. menurut Badan Pusat Statistik. bukan Emil ya? Bukan menurut kan yang paling tinggi kayak Jakarta, ya, Jakarta, Jatim, Jateng gitu kan. Jawa dulu baru yang Hmm. luar-luar dan Gorontalo itu menurutku dari ininya ya, dari sistem ekonomi dan sistem healthcare-nya rada-rada bawah di provinsi di Indonesia dan sekarang pertumbuhan COVID-nya tinggi gitu. Wow banget sih ya. Cuma ada Jatim kan di sini yang Jawa. Iya, Iya. iya, iya. Hanya ada Jatim. Sisanya luar Jawa semua Tahu ya. kan kayak Papua gitu. Iya. Papua kan ada banyak berita yang ngangkat bahwa kapasitas ventilator di Papua aja, satu Papua besar Sebulan, aja. 10 ada 4 ya, ada berapa? Dikit banget Iya pokoknya. cuma ada kurang dari 10 gitu sepapua Kurang dari gitu. 10, ya, ya, ya. Jadi ya Itu satu pulau yang gede banget loh ya. insya Allah prognosis Iya. tutup kan kalau di sana. Ini data dari mana ya kalau Mas boleh tahu? Ini ada orang statistik di Twitter. Nanti aku share ya, Oh ya thread-nya bisa dia. Dia nanti akhir-akhir ini banyak orang statistik non medikal, orang non share. atau biologis yang mereka terusik apa? Iya. Motivasinya gitu ya, motifnya karena kesel kali ya. Terus Kesel seneng karena sih sebenarnya aku. Ini iya, iya. berdampak positif kan sebenarnya Iya, supaya jadi apa tambah namanya? banyak orang ngelihat datanya di Walaupun yang aku gemes di sini aku ngelihat Bali sih. Iya, iya. Bali Walaupun dari awal selalu dibilang anomali gitu kan. Tapi tiba-tiba dia ada juga di salah satu list paling atas gitu. Ini Iya. kalau boleh tahu 6,9 sampai minus ini apa ya, Mas? Yang mana? Yang bawah ini? Ya ini hitam-hitam. Oh, ini nih. Pertumbuhan ini ya, rata-rata pertumbuhan daily-nya. Jadi
per Oh, rata-rata harinya daily. ada Rata-rata 6,9. pertumbuhan Artinya apa, Mas? Kalau 6,9 satu 6,9%. hmm, Jadi rata-rata harian pertumbuhan kasusnya itu misalkan Sulut ya, itu 6,9. jadi kalau Itu misalnya satu hari ini ada satu, besoknya ada 6. Itu gimana sih? ya, semacam itu, semacam itu. Oh, jadi kalau ada 10, besoknya ada 60. Iya. Wow. Dan ini ya itu lucunya kata Tiara tadi, yang bawah ini semakin menurun nih malah minus. Ada termasuk DIY ini. Ya, ini berdasarkan data yang data dari Iya, ini iya, ya, ini data asli yang diumumkan ya. Jadi, disclaimer-nya ini data BNPB, terus diolah sama iya, iya, iya. salah satu orang statistik di Indonesia ini. Jadi ini mungkin ini representatif mungkin ya secara signifikan, tapi kita harus tahu bahwa data BNPB juga nggak reliable kan sebenarnya karena kapasitas tes rendah dan Testingnya rendah ya. apa namanya kejujuran dari pihak sananya untuk share-nya juga kita pertanyakan kan. Soalnya banyak banyak yang beda sama data-data asli gitu. Kita tahu itu. Wow. Iya. Yang nanti mungkin 2 minggu sekali saya share ini ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali lah. Hmm. Dulu kalau nggak salah tuh 80% itu ada di Jawa, sekarang udah mulai shifting nih proporsi jumlah casesnya. Di Jawa 67%, di luar Jawa udah 32%. Jadi Walaupun ini angkanya kelihatan bahwa Jawa masih dominan, tapi masih dominan ya, mulai ada tapi 2 minggu shifting. lalu 80% gitu kan, Mas. Iya, iya. Jadi ada tendensi bahwa Menyebar ke seluruh Indonesia Raya memang. iya, ada Jawa mulai turun, tapi bisa aja Hmm. luar Jawa 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi bisa Oke, bisa oke. beda gitu. Jawa safe, luar Jawa nggak safe gitu kan, kayak gitu. Itu bahaya banget karena perbedaan sistemnya beda banget. Misalnya ekonomi, sosial di luar Jawa dan Jawa kita tahu sendiri kan, rada-rada beda infrastrukturnya, macam-macam ya kan, terutama healthcare system kan, kayak kayak ini kan jumlah dokter, misal fasilitas medis tuh separuh di Jawa gitu. Iya. Misalnya ventilator Iya. di Indonesia berapa ribu sih, itu separuh di Jawa gitu. Di luar Jawa separuhnya dibagi seluas Satu itu. Indonesia. Iya. Mungkin ini ada Oke, oke. hubungannya juga sama artikel The New York Times itu ya Mas Teh, yang ngulas masalah Indonesia, bahwa Indonesia sudah gagal sebenarnya nge-contain COVID-19 gitu, karena melihat persebarannya dan sekarang udah mulai ditemuin di daerah-daerah terpencil. Yes. Itu menurut Itu aku bahas Maluku ya. artikelnya kuat banget sih. Iya, tuh ngebahasnya Maluku ya. Maluku mungkin belum ada di sini, cuman itu salah daerah kepulauan yang Ini ya, berarti artikel yang ini ya. Yes. ini aku bacanya sampai sedih banget sih jujur, dan aku Iya, ngerasa bahwa coba Tiara kalau cerita kalau coba. kalau bisa orang Indonesia baca deh ini artikelnya. Oke, jadi ini artikelnya pertama kali ngebuka tentang Maluku dulu gitu. Cuman yang mereka sebenarnya pengen lakukan adalah mengangkat bahwa di Maluku itu sendiri sudah banyak ditemuin kasus, di mana daerah Maluku itu terdiri dari kepulauan 1340 pulau gitu, di mana untuk kita ke sana itu perlu effort gitu. Mungkin juga kalau naik pesawat harus transit beberapa kali, kalau naik kapal jauhnya minta ampun gitu. Tapi sampai di daerah yang lumayan terpencil aja, yang jauh dari pusat COVID-19, which is sebelumnya itu Jawa, Jakarta. Pulau Jawa, udah mulai banyak gitu kasusnya. Dan ini signifikan sekali karena di sana infrastrukturnya berbeda dengan Jawa, yang seperti tadi Mas Kamil udah bilang. Aku lupa sih di sini mereka nulis nggak sih berapa ventilator yang mereka punya, APD. Mungkin di sini nggak ketulis ya, cuma kita bisa bayangin. Nggak tulis. Nggak ketulis ya. Cuman dia ngangkat bahwa ada 25 tenaga medis di sana yang positif COVID-19 di Ambon, salah satu rumah sakit di Ambon. Dan itu berarti menunjukkan bahwa APD-nya di sana itu nggak siap. Bayangin nggak sih 25 dokter dalam satu rumah sakit? Kita nggak tahu kan, itu satu rumah sakit aja mungkin dokternya nggak sampai 100 gitu. Jadi berarti dalam persentage-nya tinggi sekali dokternya yang terkena. Dan kalau misalnya dokternya udah kena, terus yang bakal ngerawat orang-orangnya ini siapa gitu. Ini mereka juga nggak cuma ngomongin masalah Maluku aja sih. Di sini ada satu foto yang aku
wah banget menurut aku karena ada foto ini Mas, apa Yang mana, namanya? Tiara? Sholat Id, yang foto sholat Id di Aceh kalau nggak salah. Oke, sebentar ya. Ini ya. Oh Jos. Nah, Mantap. ini mantap banget menurut aku fotonya. Ini Ini baru kemarin menunjuk nih. Iya, iya. Anjir. Ini sholat on kemarin. Sunday ya nih. Eid Al-Fitri Soalnya prayer at mosque in Banda Aceh on Sunday. Jadi ini ngelihat bahwa di luar Jakarta itu orang masih semelek apa sih tentang COVID-19. Itu nggak ada sama sekali social distancing, walaupun outdoor ya. Itu berarti iya. sirkulasinya bagus, tapi nggak ada sama sekali. Aceh. Aceh nggak masuk, orang nggak ada tes. Nih, Aceh karena nggak ada tes, dia Oh pertumbuhan iya, kasusnya Kita minus taunya nggak ada tes 3,2%. gimana? Kemarin 4,3%. ada ini mereka kan, ada di artikel Ada dia tes. ada bilang. artikel kan, ada artikel Heeh, bahwa tes di Aceh itu kapasitasnya sangat rendah, sehari bisa heeh. Sangat nggak rendah ya. nggak dan nyampe dan angka 20 kan? outputnya belum rata setiap hari gitu loh Hmm. Mas. Jadi kadang-kadang satu hari Oh, mereka kadang-kadang. bisa ngecek 13 orang, satu hari lagi kadang-kadang bisa ngecek lebih banyak lagi, kadang-kadang nggak sama sekali gitu. Yes. Dan Jadi, ini yang kita lihat di foto. Jadi akan wow. ada banyak uncounted cases ya kemungkinannya. Itu aja 2 minggu dari sekarang lah, hitung di sini ada berapa orang sih yang sholat Id, berapa ratus. Ini yang ditakutin sih Harusnya, sebenarnya. iya. Harusnya ini kan pemerintah tahu ya, yang masa mereka nggak tahu kalau Mm. kondisi daerah kayak gini, kita aja awam bisa tahu gitu. Berarti kan mereka harusnya kalau jadi regulator ya, misalnya aku jadi regulator, ada kayak ancang-ancang buat ngadepin bulan Juni kan, untuk ngadepin pertambahan kasus Mm. karena apa namanya, orang mudik dan orang berlebaran kan inevitable lah istilahnya, nggak bisa dikontrol kan, nggak bisa pemerintah nggak bisa kontrol orang untuk berlebaran 100%, ya kan. Mudik aku kira yang nggak mudik dikit deh, yang mudik banyak banget. Jadi harusnya Juni ini dipakai untuk ini kan, apa namanya, optimalisasi dari sistem untuk menghadapi Mm. COVID. Tapi nyatanya pemerintah malah mencanangkan campaign yang kontra dari itu. The new normal. Setelah ngelihat foto ini, bingung sih. Orang tambah bingung sih, kenapa ada the new normal ya gitu. Iya. Oke. Itu ada quote-nya Pak Pak Pandu ini ya. ya, Pak Pandu Riono yang Heeh. sangat hebat ini. Luar biasa Iya. dia. Iya. We still have leaders who believe in miracles rather than science. We still have terrible policies. Kebijakan itu yang jelek banget emang. Aku Menyedihkan. salut sih sama Pak Pandu ini, Iya, sama kayak Pandu nih. dia Iya, orang universitas yang paling Iya. ini sih, dia nggak paling peduli lah. vokal ya. Kayak sekarang paling vokal dia ya. Iya, di Tapi ini yang Universitas kita Indonesia. butuhin kan sebenarnya, kayak Betul. Insight-nya tuh ini kita bisa butuhin banget. dari Aku profesional seneng. yang dia mungkin punya motif yang murni karena dia pun sangat berisiko ngomong itu kan. Ya kalau asumsiku gitu. Oke, Terus selanjutnya kita ngomongin ini dulu. ada